sahabat proses belajar, terima kasih kalian sudah klik video ini. Nah, kali ini aku akan membahas soal akuntansi yang kerap dikeluarkan ketika kalian mengikuti ujian masuk perguruan tinggi melalui jalur SBMPTN. Soalnya seperti apa? Nah, transaksi yang terjadi pada usaha jasa dekorasi sebagai berikut. Yang pertama, dibeli alat-alat dekorasi dengan kredit dicatat, perlengkapan bertambah di sebelah debit, dan utang usaha bertambah di sebelah kredit. Nah, yang kedua, dibeli perlengkapan kantor secara tunai dicatat, perlengkapan bertambah di sebelah debit, kemudian kas berkurang di sebelah kredit. Yang ketiga, menerima uang jasa dari pelanggan dicatat kas bertambah di sebelah debit dan pendapatan bertambah di sebelah kredit. Soal yang keempat, dibayar gaji karyawan dicatat kas bertambah di debit, beban gaji di kredit. Yang kelima, dibayar utang bulan lalu dicatat utang bertambah di kredit dan kas bertambah di sebelah debit. Nah, nanti ditanyakan pencatatan mekanisme debit dan kredit yang benar adalah. Nah, yang pertama yang perlu kalian ingat sebelum kalian menjawab soal itu, yaitu tentang posisi letak akun-akun di dalam akuntansi, yaitu letak saldo normal. Oke, baik, kita akan bahas soal yang pertama dulu ya. Dibeli alat-alat dekorasi secara kredit, di soal dicatat peralatan bertambah, kemudian utang bertambah di sebelah kredit. Menurut kalian itu benar nggak? Benar ya, secara analisis, jika perusahaan membeli peralatan dengan kredit, si perusahaan itu masih mengutang ke tempat dia membeli. Nah, otomatis jika kalian mencatat di jurnal umum, yaitu posisinya adalah peralatan di sebelah debit bertambah dan dan utang di sebelah kredit juga bertambah. Kita lanjut ke soal nomor 2. Dibeli perlengkapan kantor secara tunai, dicatatnya yaitu perlengkapan bertambah di debit dan kas berkurang di sebelah kredit. Jika kalian membeli perlengkapan secara tunai, otomatis uang atau kas perusahaan kalian pasti akan berkurang karena kalian membeli perlengkapan secara tunai. Nah, jadi gimana pencatatannya di dalam akuntansi? Yang pertama, perlengkapan kalian akan bertambah, itu posisinya di sebelah debit. Yang kedua, posisinya kas akan berkurang, yaitu letaknya di sebelah kredit. Paham ya sampai di sini? Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Menerima uang jasa dari pelanggan dicatat kas di debit dan pendapatan bertambah di kredit. Jika kalian menerima uang jasa atas jasa yang kalian telah selesaikan, itu sama halnya kalian menerima uang atau menerima pendapatan atau adanya pemasukan ke perusahaan kalian. Nah, jadi gimana caranya mencatat? Di dalam akuntansi, kalian harus otomatis akan menambah kas di sebelah debit dan menambah si pendapatan di sebelah kredit. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Dibayar gaji karyawan dicatat kas bertambah di debit dan beban gaji berkurang di kredit. Menurut kalian gimana? Menurut kalian analisis itu salah atau benar? Jawabannya salah ya. Lalu gimana jawaban yang benar? Jika dibayar gaji karyawan, otomatis utang gaji si perusahaan berkurang dan kas dari perusahaan juga berkurang. Di dalam akuntansi dicatat beban gaji berkurang di sebelah debit, kemudian kas berkurang di sebelah kredit. Oke, soal terakhir yaitu soal nomor 5. Dibayar utang bulan lalu. Utang bertambah di kredit dan kas bertambah di debit. Nah, jika dibayar utang, otomatis kas di perusahaan itu akan berkurang atau uang perusahaan itu berkurang karena dipakai bayar utang. Dan jika utang perusahaan udah dibayar, otomatis utang si perusahaan juga berkurang. Nah, lalu gimana caranya mencatat di dalam akuntansi? Yang pertama, utang berkurang di sebelah debit. Kalau utang bertambah di sebelah kredit ya, karena sekarang dibayar utangnya, jadi pencatatan dalam akuntansi yaitu utang berkurang di sebelah debit dan kasnya juga berkurang di sebelah kredit. Nah, dari option itu mana yang benar?
Oke, yang benar adalah jawaban A, yaitu nomor 1, 2, dan 3. Semoga video ini membantu kalian.